Keterlaluan Roy Suryo, Refli Harun, Dr. Tifa melakukan fitnah sampai di kuburan keluarga Pak Jokowi. Di kuburan orang tua Pak Jokowi melakukan fitnah terang-terangan. Manusia macam apa nih mereka-mereka ini semua, teman-teman? Coba dah. Komennya udah nggak habis pikir lagi dengan kelakuan-kelakuan mereka yang ngaku-ngaku ahli, yang ngaku-ngaku pakar, tapi kelakuan mereka seperti ini, teman-teman. Keluarga Presiden Jokowi, di situ ada Refli Harun, Roy Panci, Tifa adalah manusia paling bejat di negara Republik Indonesia ini. Manusia paling bangsat di negara Republik Indonesia ini. Mengunjungi makam dari Ibunda Bapak Joko Widodo. Bukannya niatnya mau berziarah, tapi niatnya malah menghina. Adakah manusia seperti ini? Ini manusia paling biadab yang pernah kulihat di muka bumi ini. Di depan kuburan almarhum Ibunda Bapak Joko Widodo, malah memfitnah bahwasanya Pak Jokowi ya bukan anak dari almarhum Ibunda Bapak Joko Widodo. Bangsat. Tak cukupkah kalian menghina, merendahkan Bapak Joko Widodo? Ini akibat apa? Akibat polisi tidur. Tidak bisa menangkap manusia-manusia ya biadab seperti Refli Harun, Tifa, dan Roy Panci ini. Polisi, buka mata kalian itu. Jangan takut sama backingan orang si Roy Panci sama si Refli Harun ini. Takutlah kepada Tuhan. Aneh aja. Bermasalah dengan Pak Jokowi sampai kuburan orang tuanya pun bisa mereka datang, menghinanya, merendahkan orang yang sudah meninggal dunia. Ada nggak otak mereka ini? Nah, itu teman-teman. Semua mayoritas masyarakat benar-benar muak dengan kelakuan Refli Harun, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan yang lainnya. Sampai-sampai ikut fitnah, memfitnah di kuburan. Menghina, melakukan penghinaan di kuburan keluarga Bapak Jokowi. Pak Polisi, sampai kapan orang-orang ini dibiarkan berkeliaran? Ini soal akal sehat dan rasa malu. Kalau menghormati yang wafat saja. ke makam itu pastinya kita semua berziarah. Ziarah kubur. Gak ada ke makam tuh ya untuk memperolok-olokkan orang yang sudah meninggal, ngatain apa segala macam ya. Pada intinya menertawakanlah. Itu saya rasa bukan manusia. Kalau yang model-model Refli Harun, Roy Suryo, si Tifa, iya bukan manusia. Bentuknya aja mereka tuh manusia. Dan kalau saya bandingkan mereka dengan lebih bagus, biarpun najis, tapi kalau saya bandingkan dengan Refli Harun, Roy Suryo, si Tifa, bagus. Dan gini ya, yang berlaku seperti ini kelakuannya, ini hanya anak Aram Jadah. Tahu kan anak Aram Jadah? Anak yang ya katakanlah mungkin ibunya dulu tak baik, makanya jadi anak macam ini, macam mereka. Kali ini benar-benar keterlaluan, teman-teman. Aksi yang dilakukan oleh gerombolan pembenci Pak Jokowi ini. Orang biasanya kalau ke kuburan itu ya ziarah, berdoa. Tetapi berbeda. Yang dilakukan oleh orang-orang ini. Mengolok-olok, melakukan fitnah, merendahkan, dan sebagainya. Ini gimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Coba tulis di bawah. 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali. Kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961 kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Jadi ada ibu lagi. Nah, kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Ibu sambung itu berarti kurang panjang. Waduh. Teman-teman, dengar sendiri. Lihat sendiri kan, aksi mereka di depan kuburan. Mau sampai kapan Pak Polisi berdiam diri, tidak menaikkan kasus atas kegaduhan ini?
Ini sudah sampai merajalela loh. Sampai ini seberani ini mereka. PSI sebut Roy Suryo CS sudah gila. Karena cek makam keluarga Jokowi. Kalau nenek moyang kalian digitukan, pasti mencak-mencak. Udah nggak habis pikir. Bagaimana bisa mereka-mereka ini mengolok-ngolok, menghina, fitnah di kuburan. Anda tetap terhadap Jokowi, sama saja Anda menambah usia kekuasaan Jokowi, dan Anda berkhianat kepada para pejuang yang menuntut mengadili Jokowi. Pertanggungjawaban politik ada pada geng Solo yang masih berkuasa. Dalam hal ini siapa? Gibran Raka Buming Raka. Pengacara bego dia, Ahmad Kodirudin, pengacara tolol. Makanya gue kata-katain terus, nggak berani apa-apa dia. Kan gue kata-katain goblok terus, pengacara goblok Ahmad Kodirudin. Ya, gue Ternak Mulyono. Ya, yang berafiliasi kepada Pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo. Jadi apapun, siapapun yang mengganggu Pak Prabowo, Pak Gibran, Jokowi, gue sikat semua. Dengan keilmuan gue, ya. Berdiri sendiri gue. Ya, nggak ada bantu-bantuan. Gue sendiri dengan tim gue. Berani, siap. Karena gue militer. Lawan sepadan daripada Ahmad Khozinuddin atau pengacara tompel, ya memang Firdaus Oiwopo. Untuk menutupi arogansi besar, mulut besar daripada pengacara tompel Ahmad Khozinuddin, tepat sekali lawannya adalah Firdaus. Kalau kita selama ini banyak melihat fitnahan-fitnahan, hinaan-hinaan yang dilakukan oleh pengacara yang satu ini. Nah, makanya pihak kepolisian semestinya sudah bergerak untuk menentukan siapa-siapa tersangka, menaikkan status perkara ini. Banyak loh, mayoritas masyarakat mendesak, rakyat Indonesia mendesak. Makin parah kelakuan orang-orang ini loh. Politik Indonesia. Tapi kan Bang Chris Boy terkenal adalah bagian dari pekerja dan pejuang bersama barisan mereka sebelumnya. Awal mula iya, tapi ketika saya melihat bahwa mereka sudah tidak berlebihan dan sudah keluar dari para persatuan, saya tidak tertarik. Saya orangnya NKRI harga mati. Oleh karena itu, saya keluar dan saya ingin melawan mereka kembali. Dan tadi saya bilang bahwa Roy Suryo Rismo ini cocok dibuang ke laut. Kalau tepat, bukan dibuang ke tempat lain. Karena apa? Ketika dibuang ke tempat lain, mereka akan kembali dan goyang terus Pak Jokowi. Sementara Pak Jokowi lagi tenang-tenang. Nanti mereka ganggu kuburan Pak Jokowi ya. Habis ini mereka korek baju Pak Jokowi. Asli tidak. Rumah Pak Jokowi, sertifikat Pak Jokowi, KTP. Nanti dibongkar semua. Makanya saya bilang ini manusia-manusia sudah gila. Segala pikirannya. Fritz Alor Boy ini mengungkapkan kekecewaannya, unek-uneknya akibat ulah kelakuan daripada teroris Tiva Roy Suryo dan Rismon, kemudian ada Refli Harun yang ikut-ikutan di dalam ini. Ini masyarakat mayoritas sudah sangat gerah, kesal dengan kelakuan orang-orang ini. Gimana nih teman-teman, kalau menurut pendapat kalian sendiri? Seluruh Indonesia ini sekarang lagi menertawakan Mas Roy Suryo. Serius saya. Mas Roy sedang ditertawakan oleh seluruh Indonesia ini. Serius saya. Ini orang Indonesia makin kenal. Ini dua-duanya ketawa tapi hatinya sama-sama panas ya. Saya sih nggak panas sih, Pak. Masa? Iya, saya sudah pada titik ya. Apalagi terakhir saya ketemu dengan Pak Jokowi, saya sudah pada titik 1000 keyakinan saya, gitu 1000% keyakinan saya bahwa firm ijazah Pak Jokowi asli, bahwa firm insya Allah Pak Roy Suryo dan kawan-kawan akan masuk pada proses yang harus dia lalui, yaitu sanksi hukum. Oke, saya Bersiap saja. sekarang kan ada dua kemungkinan ya atau tidak. Di sini nggak ada yang hakim, nggak ada yang Ya, penyidik, tinggal jadi di tidak ada yang pengadilan bisa aja. menentukan. Oke, Betul. saya sekarang ke Mas Roy dulu. Artinya kan ada kemungkinan kasus pencemaran nama baiknya lanjut ataupun tidak. Nah, kalaupun lanjut, apa yang Mas Roy Suryo CS akan siapkan? Baju jangan lupa bawa. Tunggu gantian, Mas Roy dulu. Memang namanya baik. Ada pencemaran nama baik. Emang nama Roy Suryo baik? Emang nama
Roy Suryo baik. Satu Indonesia tahu nama Roy Suryo tidak baik. Apalagi mah di atas. Ya, nama Roy Suryo itu sudah baik tidak baik sudah lama masyarakat Indonesia tahu. Jangan sok-sokan merasa dirinya baik namanya. Emang nama Roy Suryo ini baik. Ingat kan teman-teman, kasus dia sewaktu menjadi menteri, Menpora, sampai-sampai hingga hari ini mendapat gelar Roy Panci. Karena katanya aset-aset dari rumah dinas itu malah dibawa kabur, termasuk panci. Ini nasib Roy Suryo. Benar-benar di ujung tanduk. Kemarin enggak kapok masuk penjara. Kini terlibat masalah baru lagi. Aduh. Ini orang-orang benar-benar sangat keterlaluan loh teman-teman. Sudah pantas sekali mereka ini digiring ke jeruji besi. Bagaimana teman-teman? Kalau menurut pendapat kamu sendiri atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar di bawah.